Biasanya serviks atau leher rahim ini Amalina letaknya di dalam, tak bisa kita lihat, makanya sering diabaikan. Biasa memang yang jarang terlihat itu sering terabaikan. Padahal yang jarang terlihat ketika sudah diusik akan memunculkan masalah yang luar biasa. Ini dia kanker serviks Amalina, ya, kanker yang berkembang di leher rahim. Perempuan pasti semuanya punya rahim. Nanya sedikit saya kasih gambaran anatomi perempuan. Ada namanya vagina, agak naik ke atas namanya leher rahim. Lewat leher rahim itulah rahim. Nah, yang sering jadi masalah adalah leher rahim. Kenapa? Penyakit ini yang disebabkan oleh human papilloma virus kanker serviks itu disebabkan oleh virus. 99,7% disebabkan oleh virus, dan kanker serviks sampai saat ini Amalina merupakan pembunuh terbesar nomor 2 perempuan. Beberapa hari yang lalu saya dikabari oleh teman saya, Ibu Sondang Tambubolon. Bu Hemi, mau nggak bergabung bersama kami? Berikan dulu terkait materi kesehatan. Siapa sasarannya? Saya bilang, perempuan. Yang di otak saya langsung ini yang muncul namanya kanker serviks. Sampai saat ini kanker serviks pembunuh nomor 2 perempuan. Ya, jadi dia bukan penyakit kaleng-kaleng. Makanya saya sampaikan hari ini. Nah, ini dia mengingat kanker serviks ini gejalanya seperti ini. Dan biasanya kalau sudah punya gejala seperti ini, resikonya lebih besar mengarah ke sana. Yang pertama, apa yang bisa kita lihat? Periode menstruasinya tidak teratur. Amalinanya sering keputihan, ada rasa nyeri di bagian sini. Memang ya. Dan yang terakhir, penurunan berat badan, anemia. Tapi kalau Inang di sini ada hari ini yang 4, aduh berarti aku kanker serviks. Belum tentu, ya, belum tentu. Inang ya. Nah, ini lagi dia. Mengapa deteksi dini kanker serviks sangat harus kita lakukan, sangat penting dilakukan? Setiap 25 menit akan ada satu perempuan yang meninggal akibat kanker serviks. Inangnya, setiap 25 menit. Hari ini, mungkin detik ini, sudah ada satu keluarga yang menangis akibat kehilangan satu sosok perempuan akibat kanker serviks. Ini faktanya, Inang. Ya, luar biasa jaraknya. Setiap hari akan ada kasus baru kanker serviks, 90 sampai 100 kasus baru. Banyak itu Inang. Setiap hari ikon adoma nater diagnosa, ibu Anda divonis kanker serviks setiap hari. Dan dari yang 100, hampir 70% pasti sudah berada pada stadium lanjut. Pernah kita dengar Inang kalau dikatakan kanker stadium lanjut, apa yang ada di benak kita? Ya, sudah sulit mendapatkan penanganan. Makanya penting sekali dianjurkan mendeteksi sedini mungkin. Sebahaya-bahaya penyakit yang satu ini, dia bisa dideteksi Inang. Bisa. Makanya seharusnya tidak ada lagi harusnya perempuan ada satu kena kanker serviks. Kalaupun ada, tidak harus ada lagi yang meninggal. Kalaupun dia terkena kanker serviks, terdiagnosa lebih awal, dia akan terselamatkan karena dia terdeteksi secara dini. Faktanya banyak yang kecolongan, tidak mau dilakukan pemeriksaan. Inang ya, pemeriksaan apa yang bisa dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks? Yang paling mudah, yang paling sederhana, dan yang paling murah, IVA. Pernah kita dengar itu Inang? IVA? Isetahina maboto ama IVA. IVA. Inspeksi visual asam
asetat. Artinya pemeriksaan yang menggunakan asam asetat atau asam cuka. Coba, ada di rumah kita hampir rata-rata punya asam cuka. Itu alat, itu cairan bisa membantu seorang perempuan untuk mendeteksi ada atau tidak janingan yang tidak normal di leher rahim. Baik kan Tuhan itu kalian tak susah sebenarnya. Yang jadi masalah kita yang tidak mau dan tidak mau tahu. Nah ya, ini paling mudah, sudah dilaksanakan hampir di semua puskesmas. Tidak sulit-sulit ini nah. Pemeriksaan IVA. Nah, saya perlihatkan ada di sini. Bisa dilihat gambar yang di atas ini nah. Gambar apa itu nah? Lagi ngapain itu cewek cantik itu? Boy ini sih. Ada yang tahu wajah siapa itu nah? Iya, ada Bohim gitu nah. Sengaja saya foto, saya mau tunjukkan karena banyak kita dengar di lapangan, baru junta, kalau madok dari bawah, mana mau kalian periksa IVA? Kami masyarakat yang kalian periksa, seperti kelinci percobaan kalian, saya pernah dengar seperti itu. Tidak, ingat, kami juga manusia, kami juga perempuan, kami juga harus sehat. Kalau ada yang ekonomis, ada yang sederhana, ada yang murah, mudah didapat, kenapa saya harus jauh-jauh? Saya periksa IVA. Yang memeriksa saya teman saya, bidan, dan saya dinyatakan sehat. Saya bisa kerja seperti biasa. Ya nanya, jadi nggak susah, nggak sakit. Wajah saya senyum, kenapa? Karena nggak sakit, Ina. Banyak di lapangan yang sadar, nacitan baru juta, tidak sakit, Ina. Bayangkan, kepala anak 3 kilo berat badannya bisa lewat dari jalan lahir. Lama hola, cocok bebek. Masa sakit dong sakit itu enak ya. Tuhan sudah ciptakan otot yang di bagian vagina perempuan itu elastis, ada tekniknya. Kalau dikatakan nanti ibu bidan tarik nafas ibu, silahkan ikuti, itu akan bekerja dan ngacip. Makanya saya bisa senyum, nggak sakit kok. Nanya sebentar sekali mengerjakannya. Ini yang harus Inang lakukan jika nanti dilakukan pemeriksaan IVA di puskesmas atau di puskesmas pembantu maupun di poskesdes desa Inang masing-masing. Karena semua bidan desa sudah dilatih untuk melakukan pemeriksaan IVA. Karena banyak suka alasan ibu-ibu nggak bisa kami ke puskesmas jauh, apalagi bona dolo. Nah dauan mau tuh tandang buhit baru juta. Makanya pemerintah membuat satu poskesdes di setiap desa untuk mendekatkan akses layanan. Jadi nggak ada lagi alasan jauh. Nggak bisa baru junta, mahal lupa. Masa bentar bisa lari ke poskesdes ibu baru gultung. Itu kan Ina? Bisa dekat. Ini yang akan dilakukan. Ibu akan disuruh naik ke tempat tidur. Nggak susah. Saya rasa kalau kita perempuan di sini sudah pernah melahirkan atau sudah pernah memasang KB, tindakan seperti ini tidak asing lagi. Betul kan Ina? Iya. Malu kah? Ada yang malu? Malu baru junta, nggak mau saya. Ya ditengok-tengok. Kenapa harus malu? Yang memeriksa juga perempuan. Gak usah malu Inang ya. Yang dilatih adalah perempuan. Sengaja untuk pemeriksaan IVA perempuan. Samanya bentuknya Inang. Jadi nggak usah malu. Inang ya. Kami tenaga kesehatan sudah disumpah. Apapun yang kami lihat, apapun yang kami kerjakan, itu tidak boleh kami beritahu kecuali pada pasiennya. Itu sumpah kami sebagai tenaga kesehatan. Diapain lagi? Begitu nanti Inang dibuka kakinya, bidannya akan memasukkan namanya alatnya cocok bebek. Lalu apa yang terjadi? Ibu bidan akan mengusapkan nanti asam cuka tadi yang sudah dicampur dengan cairan, dioleskan di bagian leher rahim tadi. Dia akan bisa lihatnya kalau itu leher rahim. Dia akan oleskan itu Inang. Simple sekali. Tidak sakit Inang, tidak pedih.
Ini dia. Nah, petugas kesehatan kita akan melihat setelah dioleskan inang, butuh hanya 1 menit dan meleleh. 1 menit saja, beri waktu kepada bidan untuk melihat apakah ada perubahan warna di leher rahimnya. Nah, lalu jika ada perubahan warna inang, jika ada perubahan warna di leher rahim, bercak keputihan, nah itu akan dinyatakan sebagai IVA positif. Jika tidak ditemukan ada perubahan warna, IVA-nya negatif atau normal. Kalau sudah dinyatakan oleh ibu bidan IVA positif, apakah itu positif kanker serviks? Belum tentu. Jadi apa artinya Bu Juta? Artinya ada jaringan yang tidak normal di area leher rahim ibu. Apa itu jaringan yang tidak normal? Itu nanti yang akan ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Mana tahu itu hanya jaringan yang rusak akibat pekerjaan jamur. Kan bisa karena kita keputihan. Ya, jadi jangan beranggapan dikatakan IVA positif saya kanker positif, kanker tidak intinya. Ini dia. Nah, keunggulan pemeriksaan IVA, kenapa kami suguhkan? Selain mudah, murah, inang tidak mengeluarkan biaya. Pernah dengar istilah pap smear, Inang? Pernah melakukan? Pernah. Gratis atau bayar, Nang? Ada yang gratis? Ada yang bayar? Kalau yang bayar mahal nggak, Nang? Ya, lumayan. Ratusan ribu. Pemerintah sudah menemukan pemeriksaan IVA. Jadi setiap tahun itu, Amanina, itu para ahli kesehatan mereka selalu meneliti menemukan metode-metode yang baru. IVA ini merupakan hasil temuan baru. Jadi tidak mahal, bahkan gratis. Jadi besar harapan kami, Amanina, mohon di sini setiap wanita yang sudah pernah berhubungan seksual, periksakan dirinya melalui pemeriksaan IVA. Jangan anggap enteng Inang dengan kanker serviks. Saya katakan tiap 25 menit akan ada sebuah keluarga yang menangis. Hari ini terjadi. Kita tidak tahu di mana. Namanya simple. Periksa IVA, kalau dinyatakan nanti negatif, bisa kita ulang setiap 3 sampai 5 tahun kemudian. Tak perlu tiap tahun Inang. Kecuali ditemukan ada jaringan yang tidak normal, baru nanti akan ditindaklanjuti. Biasanya akan disuruh ulang setiap 6 bulan. Begitu Inang ya. Saya mau tanya, siapa saja yang harus diperiksa IVA? Ada yang tahu Inang? Kira-kira? Ya silakan Inang. Siapa yang harus diperiksa IVA? Yes, terima kasih. Wanita usia subur di bawah 50 tahun, 30 sampai 50 tahun. Pertanyaan saya, apakah wanita usia 60 tahun tidak akan terkena kanker serviks lagi? Lalu ketika kami mengatakan yang diperiksa sebaiknya 30 sampai 50 tahun, yang usia di atas 50 boleh nggak periksa IVA? Mau nggak? Ya, terima kasih. Nah, kalaupun 30 sampai 50 tahun, pemerintah mengharapkan itu karena itu adalah usia produktif. Bukan berarti yang di atas 50 tahun tepuk tangan. Yes, berarti kami sudah bebas kanker serviks. Toh nggak disuruh. Nggak Inang. Ya, bahkan yang terjadi sekarang, data statistik kesehatan yang paling banyak terkena kanker serviks dan payudara berada di usia 51 sampai 60 tahun. Yang jadi pertanyaan lagi, lalu kenapa yang diperiksa IVA Ibu Heni yang dianjurkan kok yang 30 sampai 50 tahun? Karena konsepnya adalah pencegahan dini. Kanker itu Inang, kerjanya lambat, pelan-pelan tapi pasti. Serviks diserang oleh HPV atau human papillomavirus, itu kerjanya bisa sampai 15 sampai 20 tahun. Makanya saudara-saudaraku yang berusia
prinsip kerja human papilloma virus tadi 15 sampai 20 tahun. Mungkin ketika suaminya hidup dan kita masih berhubungan seksual, virus itu sudah tertransfer dalam tubuh, hanya tidak menunjukkan gejala. Meninggal si bapak, virusnya masih tetap di dalam. Kerjanya 15 sampai 20 tahun. Makanya saling ngajak nanti nanya yang usia 30 sampai 50 tahun perempuan, yuk periksa IVA kita ke Puskesmas yuk, ke Bu Bidan Desa. Kalau temannya ada yang sudah tidak punya suami, kamu juga harus ikut karena kamu juga telah berhubungan seksual. Lebih nyaman kalau sudah periksa. Inang ya, ada di sini yang sudah pernah periksa IVA? Terima kasih bagi yang sudah. Yang belum? Banyak. Selesai dari sini, besok maukah terinspirasi untuk mengcalling Bu Bidannya? Bu Bidan, kemarin hari Minggu saya dengar materi tentang kanker serviks. Bisanya saya periksa IVA. Ada yang mau seperti itu yang besok? Tidak mau? Tidak mau Ina? Ada yang mau terinspirasi? Bu Bidan, saya sudah dengar bahaya kanker serviks. 25 menit perempuan meninggal, mati konyol hanya karena kanker serviks yang sebenarnya bisa kita cegah, bisa kita tahu. Aku mau periksa, atur dulu Bu Bidan. Kapan saya bisa periksa? Ada yang mau Inang seperti itu berinisiatif? Harapan saya mau ya Nang ya, biar nggak sia-sia Inang tahu. Nang ya, harapan saya Inang mau karena ingat kanker serviks enggak kaleng-kaleng, dia bisa sangat mematikan. Oke Nang, baik ini yang bisa saya sampaikan karena kita juga tidak bisa berpanjang lebar. Ada kegiatan yang lain yang harus Inang lakukan. Terima kasih Nang Inang atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Besar harapan saya seluruh perempuan 30 sampai 50 tahun bersedia memeriksakan dirinya sesegera mungkin. Karena kanker serviks pembunuh nomor 2 perempuan di Indonesia bisa kita cegah. Hora!